Selamat datang di podcast kita hari ini. Kali ini kita akan membahas sebuah cerita horor yang bikin bulu kuduk berdiri. Cerita ini datang dari pengalaman seorang perawat di sebuah rumah sakit tua. Bagaimana? Sudah siap mendengar kisahnya? Wah, ini topik yang menarik sekaligus seram ya. Aku jadi penasaran, cerita ini tentang apa nih? Rumah sakit memang sering jadi latar cerita horor karena suasananya yang sepi dan gelap. Tepat sekali. Jadi, ceritanya terjadi di Jawa Timur. Tahun 1287, kita akan mengikuti pengalaman seorang perawat bernama Rahayu yang sedang menjalani shift malam di rumah sakit yang dulunya bekas markas tentara Belanda. Bayangkan suasananya, bangunan tua, lorong-lorong panjang, dan suara-suara aneh di malam hari. Aduh, aku sudah bisa membayangkan suasananya. Apalagi kalau bangunannya bekas markas tentara. Biasanya tempat-tempat seperti itu menyimpan banyak cerita kelam. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di malam itu? Nah, malam itu hujan turun deras. Rahayu sedang bertugas bersama rekannya Santi. Awalnya semua terasa biasa saja, tapi suasana mulai berubah ketika salah satu pasien, Pak Trisno, mengatakan bahwa dia melihat seorang perawat tanpa nemtek berdiri di kamarnya. Perawat tanpa nemtek? Itu sudah cukup mencurigakan. Di rumah sakit, semua perawat pasti pakai nemtek kan? Apa yang dilakukan Rahayu setelah itu? Benar sekali, Rahayu juga merasa ada yang aneh, apalagi dia dan Santi adalah satu-satunya perawat yang bertugas malam itu. Ketika Rahayu memeriksa kamar Pak Trisno, dia menemukan jendela kamar sedikit terbuka padahal harusnya tertutup rapat. Dan di luar, itu adalah lantai 2. Wah, ini makin seram. Apa mungkin itu hanya angin atau pasiennya sedang berhalusinasi? Atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Nah, disinilah cerita menjadi semakin mencekam. Ketika Rahayu kembali ke meja jaga dan menceritakan semuanya kepada Santi, Santi mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan. Ternyata, setahun sebelumnya, ada seorang perawat bernama Mbak Rini yang bunuh diri di kamar tersebut dengan seragam perawat. Aku merinding dengar itu. Jadi, bisa jadi sosok yang dilihat Pak Trisno adalah Mbak Rini? Tepat sekali. Tapi itu belum semuanya. Sekitar pukul 3 pagi, Rahayu dan Santi mendengar suara langkah kaki di lorong. Suara itu semakin dekat, tapi saat mereka melihat, tidak ada siapapun di sana. Langkah kaki tanpa sosok? Oke, ini sudah masuk ke level horor yang serius. Apa mereka mencoba mencari tahu siapa atau apa yang membuat suara itu? Mereka tidak berani. Tapi yang lebih menyeramkan ketika mereka melihat papan absensi di dinding, ada nama tambahan yang tidak seharusnya ada di sana. Nama Mbak Rini. Nama Mbak Rini muncul di papan absensi? Itu benar-benar di luar nalar. Kalau aku jadi mereka, mungkin aku langsung lari dari rumah sakit itu. Dan itu yang mereka lakukan. Mereka langsung menuju ruang kepala perawat untuk melaporkan kejadian tersebut. Tapi, respons kepala perawat justru mengejutkan. Dia hanya berkata, kalau ada yang aneh, biarkan saja. Wah, respons yang cukup misterius. Seolah-olah kepala perawat itu sudah tahu dan menerima kejadian-kejadian aneh di rumah sakit itu sebagai sesuatu yang normal. Betul sekali. Dan sejak malam itu, Rahayu tidak pernah mengambil shift malam lagi. Tapi cerita ini tidak berhenti di situ. Beberapa bulan kemudian, seorang perawat baru ditemukan pingsan di kamar yang sama, kamar nomor 8. Ketika sadar, dia terus berbisik ketakutan, "Mbak Rini, jangan ajak aku." Ini benar-benar cerita yang mengerikan. Aku bisa merasakan ketegangannya dari awal hingga akhir. Bayangkan harus bekerja di tempat seperti itu, dengan semua kejadian aneh yang terus terjadi. Iya, ini juga jadi pengingat bahwa ada banyak cerita di balik tempat-tempat yang kita anggap biasa. Kadang ada sejarah kelam yang membuat tempat itu terasa berbeda, bahkan menyeramkan. Benar. Dan untuk para pendengar, meskipun cerita ini membuat kita takut, kita juga harus tetap menghormati mereka yang sudah tiada. Jangan lupa untuk selalu menjaga sopan santun, terutama saat berada di tempat yang punya banyak sejarah. Setuju. Oke, itu tadi cerita horor kita hari ini.
Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa kalau kalian punya cerita seram atau pengalaman aneh lainnya, kirimkan ke kami. Siapa tahu cerita kalian akan kita bahas di episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan tetap waspada, ya, terutama kalau kalian sedang bekerja larut malam. A and B, bersamaan. Bye-bye!